يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بالمصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بالمصطفى أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وثم إلى ذلك أجي محمد الشافعي هذمي وثم لك أجي عبد الشيخ الأمسير وثم لك أجي عبد الشكور الرملي وثم لك أجي حسين مرزقي فإن الله يتغشاهم بالرحمة والغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah atas nikmat yang masih dapat kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan kita bersyukur kita dimudahkan langkah kita untuk hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita daripada rumah ke tempat ini Allah ganjar dengan ampunan. Setiap langkah kaki kita Allah angkat derajat kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab hadis Arba'in Nawawi ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita keluar daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan masuk pada hadis yang baru, hadis yang keempat.
yakni hadis yang bercerita tentang atwaru khalqil insan wa khatimuhu, tentang tahapan-tahapan penciptaan manusia dan akhir dari segalanya, akhir dari penciptaan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dia berkata Rasulullah SAW yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya salah seorang dari kalian dalam proses penciptaannya di rahim ibunya berbentuk nutfah atau air mani selama 40 hari, lalu menjadi alaqah yakni segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu pula, kemudian diutuslah seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan dia diperintah dengan 4 hal, yaitu untuk menuliskan ketentuan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara ataukah bahagia. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya selalu mengerjakan amalan penghuni syurga sehingga jarak antara dia dan syurga tinggal sehasta. Namun catatan takdir telah mendahuluinya, maka dia pun mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada di antara kalian yang dahulunya selalu mengerjakan amalan penduduk neraka sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta, namun catatan takdir telah mendahuluinya, maka dia pun mengerjakan amalan penghuni syurga sehingga dia masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini dipilih oleh Al-Imam Nawawi menjadi urutan yang keempat dengan tujuan supaya manusia itu mengetahui tahapan-tahapan proses penciptaannya, kemudian mengetahui apa yang Allah telah tentukan bagi dirinya, dan manusia itu akan dinilai bukan pada apa yang kita lakukan sekarang, namun akan dinilai sesuai apa yang menjadi akhir hidup kita ataupun khotimah kita. Baik, seperti biasa, apabila hadis ini belum kita jelaskan tentang perawi hadis dari peringkat sahabat, kita akan jelaskan supaya kita lebih kenal dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman itu bukan namanya, itu adalah kunyahnya. Ya, orang Arab selalu punya kunyah Abu Abdurrahman. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Dia masuk Islam ketika Nabi masih berada di Mekah.
menurut sejarah bahwa beliau itu adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang lebih terdahulu masuk Islam. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang keenam masuk Islam. Orang yang keenam masuk Islam adalah beliau, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ceritanya kenapa beliau tertarik dengan ajaran Nabi kita Muhammad, waktu itu beliau masih kecil, dan waktu itu beliau ditugaskan ataupun dia punya pekerjaan tukang gembala kambing orang-orang Mekah, khususnya kambingnya Utbah bin Abi Mu'aid. Dia yang tukang gembalain. Memang satu kebiasaan kalau ada orang kaya, mereka akan menyuruh orang-orang Mekah yang miskin-miskin untuk digembalakan kambing-kambingnya. Termasuk Nabi kita Muhammad, beliau juga termasuk orang yang masa kecilnya menjadi penggembala kambing. Ya. Satu hari Abdullah bin Mas'ud sedang mengembalakan kambingnya. Kemudian terserempak dengan Nabi. Nabi ketika itu bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam keadaan Nabi haus, Abu Bakar haus. Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, waktu itu beliau belum masuk Islam, ya ghulam, hal indaka min labanin tasqina. Wahai gulam, wahai anak kecil, apakah engkau memiliki susu untuk kami dapat meminumnya? Gitu ya. Sebab dia sedang menggembala kambing, maka Rasulullah meminta salah satu kambingnya untuk diperah, kemudian diminum susunya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Na'am, ya, saya punya kambing, saya ada kambing. Walakinni mu'tamanun, tetapi aku ini hanya orang yang diamanahkan untuk menggembalakannya. Aku tidak berhak untuk memberi engkau minum dari salah satu kambing yang ada susunya." Gitu. Kemudian apa kata Nabi? Oke, kalau begitu, kalau kamu tidak mau kasih kambing betina yang sudah ada susunya, coba kamu ada tidak kambing yang umurnya masih setahun, kambingnya belum kupak? Coba, ada nggak kambing yang belum kupak? Bawa kemari. Ada? Dibawakan kepada Rasulullah SAW. Kambing kupak kira-kira ada susunya nggak? Kambing yang belum kupak, yang belum kawin, ada susunya nggak kira-kira? Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin kambing yang belum kawin, belum kupak, kemudian ada susunya. Tapi itu yang diminta oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Bawa ke sini aja. Kemudian ketika Rasulullah sudah diberikan kambing yang masih setahun itu jazaah, Nabi pegang susunya ataupun payudaranya. Mula-mula payudaranya kempes, kan karena nggak ada susunya, ya. Kemudian Nabi doakan. Abdullah bin Mas'ud lihat Nabi sedang berdoa mengucapkan sesuatu, diusap-usap payudaranya, tiba-tiba puting susunya ataupun payudaranya penuh dengan air susu, penuh. Kemudian dia terheran-heran, bagaimana kambing yang belum kawin, masih setahun, tiba-tiba ada susunya. Kemudian Rasulullah suruh Abu Bakar, coba cari tempat untuk kita ambil susunya. Dicari batu yang agak cekung, diberikan kepada Rasulullah, diperas, Rasulullah minum, Abu Bakar minum, Abdullah bin Mas'ud minum, tiga-tiganya minum, kenyang. Nah, itu membuat hati Abdullah bin Mas'ud merasa terkagum-kagum. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Tuan, apa yang Tuan baca tadi itu? Tolong ajarkan saya. Ya, ini satu keajaiban. Tolong ajarkan saya apa yang Tuan baca tadi. Nah, ketika dia sudah tertarik dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, barulah akhirnya dia ikut ajaran Rasulullah SAW.
Nih, Abdullah bin Mas'ud. Ya. Itu ceritanya kenapa beliau masuk Islam, gitu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini digambarkan oleh para sejarawan orangnya kurus. Bukan hanya kurus, orangnya juga minta maaf pendek. Udah kurus, pendek. Kakinya kecil, betisnya kecil, kayak betis laba, ini apa tuh namanya, belalang gitu ya, kayak betis belalang, kecil gitu. Kemudian satu hari Abdullah bin Mas'ud dia ingin mengambil siwak dari pohon arak. Diambil kayunya, kemudian jubahnya ataupun gamisnya ini tertiup angin sehingga betisnya itu kelihatan. Betisnya kelihatan kecil, bukan main. Sahabat yang lain yang lihat pada ngetawain dia. Ya, ketawain, kakinya kecil banget gitu, kakinya kecil banget. Nabi dengar dan Nabi katakan kepada para sahabat, "Mimma tadhakun?" Apa yang kalian ketawakan? Tuh Rasulullah kakinya kecil banget tuh Abdullah bin Mas'ud, gitu katanya. Kemudian kata Rasulullah apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, lahuma fil mizan athqalu min Uhudin. Dua kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil, yang ringan itu nanti pada hari kiamat akan menjadi kaki yang lebih berat daripada gunung Uhud. Tuh, itu kata Rasulullah. Persaksian bahwa Abdullah bin Mas'ud walaupun orangnya kecil tetapi amalnya besar di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Tuh, Masya Allah. Beliau ini termasuk orang yang selalu ngintilin Nabi. Kemana-mana Nabi pergi, dia ngintilin. Kalau Nabi ingin membuka sendalnya, yang tukang pegangin sendal dia ini, Abdullah bin Mas'ud. Kalau Nabi perlu bantal, dia yang kasihin bantalnya. Kalau Nabi ingin wudhu, dia yang sediakan airnya. Nih orang tugasnya jadi asisten pribadinya Rasulullah SAW. Maka dengan sebab dia selalu pegang benda-benda yang digunakan oleh Rasulullah, salah satu adabnya Abdullah bin Mas'ud adalah dia tidak pernah pakai pakaian yang selengean. Nggak pernah tuh pakai baju yang tidak sepatutnya. Dia selalu wangi. Ketika ditanya, kenapa engkau selalu wangi? Sebab aku selalu memegang benda-benda yang berkaitan dengan Rasulullah. Tuh. Sendalnya dihormatin. Maka tidak heran akhirnya Abdullah bin Mas'ud menjadi sahabat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat yang berisi tentang perintah untuk menyampaikan ayat Quran di hadapan kaum musyrikin, waktu itu turun surat Ar-Rahman. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Man yaqra'uha ala Quraisy?" Siapa yang berani membaca ayat ini di hadapan orang-orang Quraisy? Maka di antara sahabat yang dikatakan itu, yang ditanyakan oleh Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud angkat tangan. Ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah yang akan baca surah ini di depan mereka. Maka ketika orang-orang Quraisy sedang berkumpul di Maqam Ibrahim, waktu dulu Maqam Ibrahim letaknya bukan seperti sekarang. Kalau yang sekarang letaknya agak jauh, ya kan? Agak jauh dari Ka'bah. Letak awalnya adalah dia berhampiran ataupun dekat dengan Ka'bah. Jadi orang-orang kafir Quraisy waktu itu sedang kumpul-kumpul di situ. Kemudian tiba-tiba dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ini orang yang sedang ngumpul nih langsung terkejut. Hei, ini biasanya yang baca Muhammad. Kenapa dia berani baca di hadapan kita? Semuanya marah, dan di antara yang paling marah adalah Abu Jahal. Abu Jahal langsung berdiri, kemudian Abdullah bin Mas'ud ini diambil bajunya, dipukul
dipukul habis-habisan, disuruh berhenti. Bukan hanya sekedar dipukul, disebutkan dalam kitab-kitab tarikh bahwa kupingnya Abdullah bin Mas'ud itu terpotong dua, karena dia tetap ingin meneruskan bacaannya walaupun oleh Abu Jahal sudah disuruh berhenti. Akhirnya dipotong ini, kepalanya pun agak terluka. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan babak belur, nangis-nangis di hadapan Rasulullah, begitu. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud datang dalam keadaan nangis, sedih karena disakiti, dianiaya, kemudian Rasulullah malah tersenyum, tertawa. Sahabat yang lain pun heran, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa sedangkan Abdullah, maaf, yang tertawa bukannya Rasulullah, tetapi yang tertawa adalah Jibril alaihissalam. Jadi ketika Abdullah bin Mas'ud itu datang, Rasulullah ada di situ, Jibril datang juga waktu itu. Jibril datang dalam keadaan tertawa melihat keadaan Abdullah bin Mas'ud, gitu. Nabi tanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau tertawa? Sahabatku sedang dianiaya, sedang terluka ini, kenapa engkau tertawa? Kata Jibril apa? Ketahuilah bahwa engkau akan mengetahui nanti orang ini yang akan membunuh salah seorang pemimpin daripada kafir Quraisy, gitu. Dia akan yang membunuh pemimpin itu. Dan betul memang ketika perang Badar, ya, waktu itu kaum muslimin jumlahnya hanya 313 orang, sedangkan kaum kafirin jumlahnya lebih daripada 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap, tetapi akhirnya mereka kalah oleh kaum muslimin. Nah, waktu itu ada dua remaja yang namanya Mu'adz dengan Mu'awidz. Mu'adz dengan Mu'awidz. Waktu itu dia ada di sebelahnya Hamzah. Dia tanya kepada Hamzah, paman, yang mana yang namanya Abu Jahal? Dia begitu nanyanya. Yang mana yang namanya Abu Jahal? Kamu mau ngapain? Saya ingin bunuh dia. Saya ingin bunuh dia. Kata Hamzah, jangan main-main dengan dia. Kamu anak kecil, ya. Dia sedangkan dia pembesar Quraisy, jangan main-main, gitu. Nggak apa-apa, tunjukin yang mana orangnya. Ya sudah, kalau kamu ingin tahu yang mana Abu Jahal, itu orangnya. Yang naik di atas kuda itu orangnya. Nah, akhirnya si Mu'adz dengan Mu'awidz ini ketika perang sudah berkecamuk, target utama dia adalah mencari Abu Jahal kemudian membunuhnya. Maka orang-orang tidak memperdulikan dua anak kecil ini. Ya, mereka sibuk dengan yang besar-besar. Yang kecil-kecil dianggap anak-anak kecil, ya. Akhirnya apa? Ketika mereka mulai merangsek dekat dengan Abu Jahal sedang lalai, kemudian akhirnya ditebas Abu Jahal, kakinya tebas, kemudian dia terjatuh. Dia terjatuh, dipukul, tapi dia tidak sempat terbunuh oleh Mu'adz dan Mu'awidz. Salah seorang dari dia di antara dua orang ini mati, terbunuh. Yang satu lagi lari, artinya tidak sempat dibunuh oleh kafir Quraisy. Nah, ketika itu Abu Jahal sudah tergeletak. Sudah tidak terberdaya lagi. Nah, ketika itu Abdullah bin Mas'ud datang. Tolong tutup pintunya ya. Rapetin. Nah. Abu Jahal sedang dalam keadaan tergeletak. Abdullah bin Mas'ud datang bawa pedang sekaligus bawa anak panah. Dia tahu bahwa badannya kecil. Kalau tiba-tiba dia bangkit lagi nih, dia berdiri lagi, pasti kalah. Maka pertama kali anak panahnya itu ditancapin di hidungnya Abu Jahal, gitu. Kemudian Abu Jahal naik di atas badannya. Orangnya kecil, Abu Jahal besar badannya.
Dia naik ke atas badannya Abu Jahal. Waktu itu dia dengan sombongnya, Abu Jahal masih berkata, engkau telah mendaki gunung yang tinggi wahai penggembala kecil, katanya gitu. Engkau telah mendaki gunung yang tinggi yang susah untuk engkau daki wahai wahai penggembala kecil. Sebab dia sudah ada di atas badannya, sudah hampir mati masih sombong ini orang. Akhirnya dia tidak banyak bicara. Abdullah bin Mas'ud diambil pedangnya, kupingnya Abu Jahal ditebas, kepalanya juga dilukai dan dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, waktu Abdullah bin Mas'ud datang kepada Nabi dalam keadaan dia dianiaya, Jibril pernah berkata, ya, Jibril pernah berkata kepada Rasulullah, udhunun bi udhunin warra'su ziyadah. Engkau Muhammad akan melihat kuping dibalas kuping, kepala dibalas kepala, bahkan lebih daripada itu. Dan itu terjadi pada perang Badar. Ketika kupingnya Abdullah bin Mas'ud dilukai oleh Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud balas ketika perang Uhud, ketika perang Badar, bahkan dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini orang, nih sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Nah, jadi kita cerita ini supaya kita lebih kenal dengan sahabat. Dengan sebab itu juga mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh beliau daripada Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya pada usia 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah terbentuk air mani, bukan air mani ya sebetulnya, nutfah ini adalah apabila sperma lelaki bertemu dengan sel telur perempuan, sperma perempuan, terjadi yang namanya apa? Pembuahan, ya. Sel sperma lelaki dan sel sperma perempuan apabila bertemu terjadi pembuahan. Pembuahan itu disebut namanya zigot. Ya, kalau masih ingat pelajaran biologi itu namanya zigot. Nah, zigot inilah yang namanya nutfah. Air mani yang sudah dibuahi, ya, 40 hari umurnya. Kemudian setelah air mani 40 hari kemudian dia berubah menjadi alaqah. Alaqah artinya apa di situ? Segumpal darah, ya. Sebetulnya bukan segumpal darah. Alaqah itu terambil dari perkataan alaqah yang menempel, gitu ya. Kalau kita tanya dokter-dokter kandungan, itu tidak ada proses dalam pembentukan janin segumpal darah, tidak ada. Tetapi apa yang terjadi adalah setelah terjadi pembuahan, sel telur yang sudah dibuah ini akan menempel di mana? Di dinding rahim. Yang menempel itu namanya alaqah, gitu. Ya, alaqah. Nanti lama-lama berkembang itu. Nah, setelah 40 hari kedua menjadi alaqah, summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian dia menjadi segumpal daging. Segumpal daging kemudian lengkap dengan nanti ada tulang-tulangnya sedikit demi sedikit, mudghah. Nah, itu tahapannya. Nah, ketika sudah usia kandungan, berapa hari itu semuanya? 40 jadi berapa? 120 hari. Bersamaan dengan apa? 4 bulan, ya. Bersamaan dengan 4 bulan usia kandungan. Apa yang terjadi ketika usia kandungan sudah masuk 4 bulan? Tsumma yursalul malak. Kemudian diutuslah seorang malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Ditiupkan kepada si janin itu ruh. Nah, hidup.
Janin itu kemudian hidup, ada ruhnya. Maka ketika usia kandungan 4 bulan kita boleh mendengar apa namanya? Detak jantungnya, tek 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 tek. Nah, itu 4 bulan. Nah, dari sini ada hukum fikih. Apabila usia kandungan itu sudah mencapai usia 4 bulan, sudah hidup janinnya, maka haram hukumnya untuk menggugurkan kandungan yang ada dalam perut ibunya. Haram. Dianggap apa? Dianggap membunuh jiwa yang hidup. Ada diatnya, ada ganti ruginya, ada hukumannya. Kalau sengaja-ngaja menggugurkan kandungan yang usianya sudah mencapai 4 bulan, haram gitu. Lalu bagaimana kalau usia kandungannya belum 4 bulan, belum ada ruh, masih alaqah ataupun masih nutfah, boleh tidak digugurkan? Boleh tidak digugurkan? Kalau usia kandungan belum mencapai 4 bulan, di situ para ulama berselisih pendapat. Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama dari mazhab Syafi'i juga, dia mengatakan boleh menggugurkan kandungan kalau belum sampai usia 4 bulan, belum ada ruhnya, boleh digugurin. Tetapi ulama dalam mazhab Syafi'i juga yang bernama Al-Imamul Ghazali menyebutkan bahwa tidak boleh menggugurkan kandungan walaupun belum ada ruhnya. Tidak boleh. Nah, jadi memang ada perselisihan pendapat. Tetapi yang terbaik bagaimana? Kita lihat apa tujuan seseorang itu menggugurkan kandungan. Seandainya memang penggugurannya itu didasarkan atas nasihat dokter, ya, kalau kamu ini tetap membiarkan kandungan ini membesar, kamu akan bahaya, kamu akan mati, gitu kata dokter. Maka dalam keadaan seperti itu boleh menggugurkan kandungan walaupun usianya belum mencapai 4 bulan atas nasihat dokter. Sebab kalau misalkan kita ambil mentah-mentah hukum ini, oh boleh tuh kata Imam Zakaria Al-Ansari, boleh gugurin kandungan kalau belum 4 bulan. Akhirnya nanti apa yang terjadi? Ketika ada orang yang berzina dengan orang lain, kemudian dia hamil, akhirnya apa? Akhirnya digugurin kandungannya. Akhirnya akan banyak praktek-praktek seperti itu kalau seandainya diambil mentah-mentah hukum ini. Jadi kita harus mengatur bahwa yang dibolehkan digugurkan adalah apabila kandungan itu membahayakan sama ada si janinnya ataupun ibunya, gitu, atas nasihat dokter, begitu ya. Kemudian juga dibuat satu panduan apabila orang ingin menggugurkan kandungan, disebutkan dalam kitab tentang fatwa ini bahwa yang menggugurkannya adalah mesti dokter yang berpengalaman ataupun yang berkemahiran, ya, bukan orang-orang yang biasa-biasa, ya, sebab ini menyangkut apa? Menyangkut jiwa manusia, ya, begitu. Ini tentang hukum bagaimana seseorang itu menggugurkan janin kalau usianya sudah 4 bulan ataupun belum 4 bulan. Nah, kemudian dari hadis ini juga kita dapat mengetahui bahwa disinilah letaknya kenapa kalau ada orang yang ditinggal mati oleh suami, si istri iddahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suami itu iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sekarang kita tahu kenapa disuruh iddah 4 bulan 10 hari, untuk memastikan bahwa tidak ada janin dari bekas suami yang dulu, gitu, ya kan? Seandainya suaminya meninggal 2 bulan kemudian dia ketahuan hamil, itu anak siapa tuh? Anak siapa? Masih anak suaminya, ya kan? Baru berkembang kandungannya, ya. Makanya disuruh iddah, jangan kawin.
sampai 4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa memang dia tidak ada janin di perutnya, begitu ya. Baik, itu diantara faidah dari hadis ini. Udah masuk Isya? Belum? Oke, kalau saya sambung lagi, ini tidak akan cukup waktunya. Jadi saya berikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya tentang hadis ini ataupun sampai bahagian ini. Silakan, apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Gak ada ya? Ya, tutup Bang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar di Al-Quran itu yang kurang lebih tafsir, manusia itu diciptakan ada yang dari tanah liat, tanah kering, atau tanah tembikan. Nah itu kan berbeda-beda, itu maksudnya seperti apa Ustaz? Ya. Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada di dalam Quran ayat yang menyebutkan bahwa manusia itu tercipta dari tanah. Kalau Nabi Adam memang jelas, ya kan, dari tanah. Sebab dia tidak ada ibu, tidak ada ayah. Memang dari tanah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu lahir dari siapa? Dari ayah ibu kita. Ayah ibu kita menghasilkan apa namanya? Sperma kan? Ya kan? Sperma. Lah, apakah ini bertentangan? Allah sebut dalam Quran manusia dicipta daripada tanah, sedangkan kita itu tercipta daripada apa? Sperma. Apakah bertentangan? Tidak. Sebab kalau kita perhatikan lebih dalam, sperma itu terhasil dari apa? Dari makanan kita kan? Apa yang kita makan itu ada bahagian yang akan menjadi apa? Sperma. Coba, apa yang kita makan? Nasi kan? Nasi ditanam di mana? Ya, di sawah. Sawah kan tanah kan? Tanah. Oke, kita kan nggak makan nasi doang, ya kan? Kan ada lauknya. Lauknya apa? Kalau orang Sunda makanannya daun-daunan, ya, lauk, lalap, lalapan. Ditanam di mana? Di tanah. Saya makannya daging, Ustaz. Oke, daging. Daging apa? Daging sapi. Sapi itu makannya apa? Rumput. Rumput ditanam di mana? Tanah juga. Saya nggak makan daging, Ustaz, saya makan ikan. Oke, ikan. Ikan itu contoh ikan besar. Ikan besar, ikan tongkol katakan. Ikan tongkol itu makan ikan apa? Ikan kecil kan? Ikan kecil makannya apa? Tumbuh-tumbuhan, ganggang, ya, rumput-rumput laut. Yang semua berkaitan dengan tanah, menempel ke tanah, ya kan? Walaupun di laut kan tanah juga. Artinya kalau kita telusuri, walaupun sperma, tetap dia sifatnya itu diambil daripada tanah, ya, tanah. Nah, kemudian juga memang ada yang riwayat yang menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dengan karakter berbeda-beda. Ada yang keras, ada yang lembek, gitu ya. Karena apa? Karena material ataupun bahan penciptaannya juga berlain-lainan. Ada yang tanahnya diambil dari tanah apa? Tanah liat, lembek dikit. Ada yang diambil dari tanah yang tanah kerasan dikit, orangnya jadi keras, gitu. Ya. Ada yang diambil dari tanah yang warnanya merah, nanti kulitnya jadi hitam, gitu. Itu ada betul riwayat yang mengatakan demikian, ya.
diambil berdasarkan tanah, kemudian itu yang menjadi karakter pribadinya. Ada yang diambil dari tanah tinggi, jadi orangnya apa? Sombong, bukan tinggi, sombong. Diambil dari tanah rendah gitu. Itu membuat karakter orang itu berbeda-beda, ya, begitu. Nah, ada yang menyebutkan bahwa tanah di mana kita itu diambil, itu kita bisa melihat di mana kita akan dikuburkan. Kalau kita dikuburkan misalkan di Penteng Pulau, berarti tanah yang kita diciptakan itu materialnya diambil daripada sana. Tuh lihat, yang paling bagus itu kalau tanahnya daripada mana? Dari Mekah, dari Madinah. Makanya minta Kiai Haji Maimun Zubair, ya, dia selalu minta dia ingin mati di sana, di Mekah, ya. Karena kalau orang ditanam di satu tempat, itu menunjukkan bahwa material tanah yang diciptakan untuk dia itu diambil daripada tanah negeri itu. Makanya tidak sembarangan kalau ada orang yang meninggal di tanah suci, itu pasti mendapatkan syafaat, pasti mendapatkan syafaat. Baik itu di tanah suci haram Mekah ataupun di tanah suci Madinah, dapat syafaat daripada Rasulullah SAW, pasti. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Bang Sordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pengen nanya, ya, firman Allah dulu apa manusia dulu diciptakan? Apa seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Yang mana dulu Ustaz? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang lebih dulu diciptakan oleh Allah? Apakah manusia ataupun jin? Jawabannya adalah jin. Firman Allah. Maksudnya? Kan ada tercantum dalam firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Lebih Quran dulu atau firman dulu atau manusianya dulu Ustaz? Oh iya, oh gitu pertanyaannya. Baik, apakah lebih dulu manusia ataupun firman Allah? Karena ayat itu turun kan setelah ada manusia kan? Iya kan? Ayat itu turun kepada Nabi ketika Nabi sudah diutuskan jadi Rasul, baru ayat itu turun. Jadi apakah manusia dulu baru ada firman Allah? Jawabannya adalah lebih dulu firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kalamullah, dan kalamullah itu sifatnya adalah azali. Kekal, terdahulu, azali. Jadi lebih dulu dia, lebih dulu kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan sebelum ada manusia, ya, Allah sudah menciptakan makhluk yang lain. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu apa? Pernah saya cerita dulu, kolam. Kemudian setelah ada kolam, Allah ciptakan lauh yang disebut sebagai lauh mahfuz. Maka di situ diciptakan, dituliskan segala-gala apa yang akan terjadi di alam semesta ini, termasuk apa yang akan terjadi kepada manusia. Jadi lebih dulu itu dibanding manusia. Jelas ya? Ya, lebih dulu firman Allah daripada manusia. Baik, jelas. Ada lagi? Gak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita akan selesaikan hadis ini pada minggu yang akan datang. Ada poin-poin penting yang akan kita gali dari hadis ini, ya. Di antaranya bahwa kita mesti menjaga amal kita sampai akhir hayat. Karena amal seseorang itu akan dinilai pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya segala amal itu akan dinilai pada akhirnya, ya. Insyaallah kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ta'lim kita bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jamaah sekalian, sebelum kita doa, ya. Sekarang keadaan di Jakarta bukan semakin baik, ya. 6 bulan 7 bulan ini keadaannya semakin hari semakin memburuk. Orang yang terpapar dengan COVID-19 sudah semakin banyak, ya. Jadi kita
maha mohon kepada Allah semoga Allah jaga kita. Selain itu ikhtiar juga perlu kita jalani. Di antaranya kita akan mengikuti perintah pemerintah kita, ya, yaitu untuk senantiasa menjaga jarak, ya. Kemudian kita pakai masker, kemudian kita selalu mencuci tangan. Ya, untuk PSBB yang kali kedua ini, yang sekarang ini, walaupun disebut ketat, tetapi tidak seketat yang pertama dulu. Pertama kan kita tidak boleh sholat berjamaah kan, ditutup. Ya, jadi itu satu kelebihan, kebaikan buat kita juga. Makanya jangan sampai kelebihan ini kita malah salah gunakan sehingga kita tidak menjaga protokol kesehatan. Ketika nanti ada yang kena di tempat ini, kita takut masjid kita pun akan ditutup, ya. Jadi selalu kita gunakan masker seperti himbauan pemerintah. Selain kita berikhtiar secara duniawi, kita juga mesti ikhtiar dalam sifatnya yang ukhrawi, ya. Kita minta kepada Allah semoga Allah angkat wabah ini melalui doa yang akan kita panjatkan. Insyaallah doa ini akan sama-sama kita baca setelah sholat isya, ya. Doa ini dikarang oleh seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah, Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia buat satu doa khusus untuk wabah, gitu ya. Beliau menyebutkan bahwa di antara faedah membaca doa ini adalah apabila orang membaca doa ini ketika wabah terjadi, maka Allah akan menjaga dia. Seandainya ada orang yang sudah terkena, kemudian dia membaca doa ini, Allah akan ringankan dan sembuhkan penyakitnya. Dan dia menyebutkan bahwa ini sudah dilaksanakan dan dipraktekkan oleh ulama-ulama di zaman itu dan memang mujarab, ya. Jadi insya Allah kita akan sama-sama baca setelah sholat isya. Saya baca, nanti jamaah sekalian tolong aminkan doa yang saya bacakan. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabulkan, Allah jaga kita, Allah jaga anak dan keluarga kita dari wabah ini, ya. Sebab wabah ini juga sangat berbahaya, apalagi yang mempunyai penyakit bawaan, ya. Yang sudah punya penyakit bawaan kemudian dia terpapar virus ini, itu lebih mudah merusak bagian tubuhnya. Dan banyak orang yang meninggal asbabnya adalah ketika dia kena, setelah dicek orang ini mempunyai riwayat penyakit, seperti yang baru meninggal Sekda DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah, ya. Dia meninggal positif corona karena rupa-rupanya dia juga punya penyakit bawaan, yaitu apa? Dia punya penyakit apa itu namanya? Paru-paru. Dia punya penyakit jantung. Kemudian dia juga punya penyakit asam lambung, sama kayak Ustaz Nur Ali. Bukan takut-takutin, hati-hati, ya. Jadi hati-hati, ya, apalagi yang sudah berumur. Ketika orang sudah berumur, imunitas tubuhnya juga semakin kurang. Hati-hati, ya. Jaga pemakanan kita, ambil vitamin, ambil apa-apa yang bisa menguatkan tubuh kita. Dan juga kita mesti ingat, walaupun kita berhati-hati, jangan kita terlalu over takut, gitu ya. Setiap hari kita baca berita kasus tambah. Akhirnya apa? Takut. Ketika orang sudah semakin takut, stres, itu akan mempengaruhi imun tubuhnya. Berhati-hati boleh, tetapi jangan terlalu over. Karena sesuatu yang menakutkan kita akan menurunkan daya kekebalan tubuh kita. Gitu ya. Ya, hati-hati. Baru-baru ini ada saudara saya yang dia terkena. Padahal, ini kalau mau cerita, padahal dia ini, masya Allah, sangat protektif, bahkan overprotektif. Kalau masuk rumah, bajunya dibuka semua. Tapi bukan bukanya di luar, bukan. Bajunya yang buat dipakai di luar tuh di kantor dibuka. Mandi, cuci tangan,
selalu jaga, tapi dia malah kena. Kenapa? Bisa jadi karena ketakutannya yang terlalu berlebihan itu akhirnya menyebabkan imunitas tubuhnya lemah. Kemudian dia terkena, kemudian dia sekarang masuk ICU. Artinya ikhtiar tetap kita jalani, tapi jangan membuat diri kita semakin takut. Tumbuhkan juga sifat positif dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Berdoa itu salah satu cara untuk kita meningkatkan husnuzon, positivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yakin bahwa kita akan dijaga. Kita yakin bahwa penyakit ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.